Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arya Adiaksa Waskita, SSI, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini kelompok kita ingin mempresentasikan mengenai filter spasial, di mana kita akan memahami konsep kernel atau konvolusi dan memilih filter itu sesuai kasus yang dibutuhkan. Di sini ada kelompok kita yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Fathur Sanamin. Saya Muhammad Syauki. Saya Muhammad Fatih Amri. Dan saya Kesnadida Farmianda. Oke, di sini materi yang akan kita presentasikan itu, ini ada materi 1-2, itu akan dipresentasikan oleh Muhammad Syauki mengenai pengertian tujuan dari filter spasial dan juga konsep neighborhood. Lalu ada juga materi ketiga dan materi keempat mengenai kernel mask dan konvolusi, itu akan dijelaskan oleh Muhammad Fatih Amri. Dan di sini ada materi 5 akan dijelaskan oleh Kei Sandi. Dan materi ke-6 mengenai implementasi kode dari filter spasial, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan diakhiri oleh kesimpulan. Oke, di sini ada materi mengenai pengertian dan tujuan dari filter spasial yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syauki. Baik, pengertian dan tujuan filter spasial ini adalah teknik pengolahan citra yang memodifikasi nilai piksel dengan memanfaatkan informasi dari piksel-piksel di sekitarnya. Jadi di setiap gambar itu sebenarnya ada piksel yang tidak terlihat. Nah, nanti bisa diolah dengan cara filter spasial ini, sehingga perubahan yang ditetapkan tidak berdiri sendiri, tetapi mempertimbangkan konteks lokal pada gambar. Proses ini dilakukan pada domain spasial, artinya pengolahan dilakukan langsung berdasarkan posisi dan nilai intensitas piksel pada citra, bukan melalui transformasi ke domain frekuensi. Dengan pendekatan tersebut, spatial filter ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengurangi noise agar citra menjadi lebih bersih, menghaluskan citra hingga tampilan lebih nyaman dan stabil secara visual, serta menonjolkan detail atau tepi objek sehingga batas-batas bentuk pada gambar terlihat lebih jelas dan mudah dianalisis. Seperti itu. Selanjutnya ada konsep neighborhood atau pemrosesan lokal. Nah, ini maksudnya adalah area di sekitar sebuah piksel yang ikut digunakan untuk menentukan nilai output dari piksel tersebut. Prinsip dasarnya yaitu kualitas dan nilai hasil pada suatu titik tidak hanya dipengaruhi oleh piksel itu sendiri, tetapi juga oleh pola intensitas piksel-piksel di sekitarnya. Karena itu, ukuran neighborhood sangat menentukan efek yang dihasilkan. Semakin luas area yang diambil, perubahan yang terjadi biasanya terlihat lebih kuat, dan noise bisa lebih mudah ditekan. Namun, detail halus pada citra berpotensi ikut berkurang atau menjadi blur. Sebaliknya, jika area neighborhood lebih kecil, efek pemrosesan cenderung lebih halus dan detail gambar lebih terjaga. Meskipun kemampuan untuk mereduksi gangguan yang besar bisa menjadi lebih terbatas. Lalu selanjutnya itu ada kernel atau max dan fungsinya. Jadi kernel atau max ini adalah matriks kecil berisi bobot yang menjadi aturan bagaimana neighborhood diproses. Jadi jika neighborhood adalah area kerjanya, maka kernel atau max ini adalah alat kerjanya. Jadi secara fisik, kernel itu hanyalah matriks kecil berisi angka-angka atau bobot. Angka-angka inilah yang menjadi aturan main bagaimana piksel tetangga tadi diproses. Kemudian isi angka dalam kernel ini yang menentukan karakter efeknya. Jadi kalau isinya rata-rata, sifatnya akan meratakan smooth atau smoothing. Kemudian kalau isinya adalah nilai positif dan negatif yang kontras, maka sifatnya akan menonjolkan perubahan.
Jadi kita memilih kernel ini bergantung pada apa tujuan kita dan jenis gangguan apa yang ada pada citranya. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu ada konvolusi secara umum. Sekarang tuh kita bagaimana cara kerja kernel tersebut di atas citranya. Jadi prosesnya itu dinamakan konvolusi. Konvolusi itu adalah proses menempelkan kernel ke citra dan menggesernya secara berulang ke seluruh area gambar. Secara teknis, langkahnya yang pertama itu kernel ditempatkan tepat di atas area neighborhood pixel yang mau diolah. Kemudian yang kedua itu setiap nilai pixel di gambar dikalikan dengan bobot kernel di atasnya. Lalu hasilnya dijumlahkan atau digabungkan. Yang ketiga itu hasil penjumlahannya. Ya, itulah yang menjadi nilai pixel baru di citra keluaran. Proses ini dilakukan konsisten, pixel demi pixel, baris demi baris, sampai terbentuk citra hasil yang utuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis filter dalam pengolahan citra digital. Filter ini digunakan untuk memodifikasi atau meningkatkan kualitas gambar. Misalnya untuk menghilangkan noise atau bintik-bintik gangguan atau mempertajam gambar. Jenis-jenis filter sendiri dibagi menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Filter linear itu bekerja dengan cara matematis yang lurus atau linear. Cara kerjanya, nilai output pixel baru dihitung sebagai gabungan berbobot dari pixel-pixel di sekitarnya. Artinya, setiap pixel tangga dikalikan dengan angka tertentu atau bobot lalu dijumlahkan. Proses ini sering disebut dengan konvolusi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kegunaannya sangat cocok untuk proses smoothing atau penghalusan atau pengaburan untuk menyamakan detail kasar dan operasi gradien dasar. Contohnya, mimian atau filter rata-rata mengambil nilai rata-rata dari pixel sekitar, hasilnya gambar menjadi lebih halus. Yang kedua ada Gaussian filter, mirip dengan mean, tetapi memberikan bobot lebih besar pada pixel tengah. Hasilnya lebih natural. Yang terakhir ada Sobel, digunakan untuk mendeteksi tepi atau edge detection dengan menghitung gradien kecerahan. Yang kedua, filter non-linear. Jenis filter ini menggunakan aturan logis atau statistik, bukan sekadar penjumlahan dan pengalian biasa. Cara kerjanya, output ditentukan oleh aturan non-linear. Misalnya, menguatkan nilai pixel dari temperatur terbesar, lalu mengambil nilai tertentu. Keunggulannya lebih kuat dalam menangani jenis noise tertentu, tanpa membuat gambar menjadi terlalu kabur. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menjaga tepi atau edge preserving. Berbeda dengan filter linear seperti mean yang cenderung membuat tepi objek ikut menjadi kabur. Contoh utamanya yaitu median filter, menguatkan nilai pixel tetangga dan mengambil nilai tengahnya. Ini sangat ampuh membuang noise yang nilainya ekstrim, misalnya terlalu putih atau terlalu hitam, tanpa merusak garis tepi objek. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan dari hasil apa yang sudah dijelaskan mengenai filter spasial. Oke, di sini ada kode yang kita buat. Pertama, di sini itu kita mengimport library dari OpenCV, yaitu CV2. Lalu kita juga import library dari NumPy, dan juga import library dari Matplotlib. Di sini difungsikan sebagai yang NumPy itu digunakan untuk membantu untuk merusak gambar yang akan kita definisikan pada fungsi nanti. Dan untuk Matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil pada akhir nanti. Dan di sini ada function, kita ngedefinisin function di mana bernama addSaltPaperNoise. Dia memiliki dua parameter, yaitu image dan amount, di mana fungsi ini dibuat untuk sengaja dibuat untuk merusak gambar yang ingin kita simulasikan. Jadi di sini
pertama-tama gambar itu kita rusak dengan sengaja untuk menambahkan titik-titik hitam putih secara acak untuk agar hasil nanti terlihat lebih jelas ketika kita menggunakan filter-filter seperti filter Mean, filter Gaussian, filter Sobel, dan lain sebagainya. Di sini fungsi ini memiliki dua parameter image dan amount. Parameter image ini berarti kita membutuhkan gambar-gambar apa yang mau kita rusak atau kita simulasikan. Dan di sini ada parameter amount di mana dia disetting nilai defaultnya yaitu 0,02 yang artinya 20%. Jadi kita merusak gambar tersebut sebanyak 20%. Lalu ya, di sini ada out sama dengan np.copy. Di sini kita menggunakan fungsi bawaan dari NumPy, di mana fungsi itu kita mengcopy gambar ke variabel out ini. Jadi gambar aslinya itu aman, jadi ini kan mengerjakan. Lalu ada numsalt. Jadi numsalt ini menggunakan fungsi bawaan juga dari NumPy, di mana itu difungsikan untuk hitung berapa banyak titik putih yang ingin disebar. Lalu ada quartz juga. Quartz ini digunakan untuk komputer milik koordinat acak untuk baris X dan kolom Y yang ada di gambar. Lalu untuk out ini itu koordinat acak. Jadi warnanya diganti jadi 255, itu jadi putih mentok. Habis itu kurang lebih untuk yang simulasi gangguan itu seperti itu. Oke, di sini ada segmen kedua yaitu load citra, di mana kita memasukkan gambar yang disimpan ke dalam variabel image path. Di sini ada gambar test.jpg yang udah kita tambahkan pada Google Colab bagian file. Di sini test.jpg udah ditambahkan. Lalu selanjutnya ada di sini ada kode di mana kalau kita itu tidak memiliki gambar, maka dia akan mengenerate gambar random, di mana gambar randomnya itu akan dibuat oleh OpenCV. Lalu di sini ada noise image, jadi hasil simulasi gangguan gambar dari fungsi yang tadi kita buat. Di sini fungsinya kita pakai, kita panggil fungsinya, dan kita masukkan original image. Original image ini sumbernya dari gambar yang sudah kita terapkan. Jadi di sini disimpan ke dalam variabel noise image. Udah. Oke, di sini selanjutnya ada segmen ketiga yaitu implementasi filter. Di mana di sini ada filter linear atau smoothing. Yang pertama ada mean filter atau untuk rata-rata. Jadi mean filter ini digunakan untuk menghaluskan, tapi tidak dengan bobot yang sempurna. Masih ada bintik-bintik, tapi tetap samar-samar. Jadi di sini mean kernel size-nya itu ditentukan sebesar 5 kali 5 pixel. Dan di sini fungsi tersebut diimplementasikan dari main filter menggunakan fungsi bawaan dari OpenCV dengan dua parameter di sini dari noise image yang tadi berdasarkan hasil simulasi gangguan tadi dan berdasarkan jumlah kernel size-nya. Lalu di sini ada filter kedua, Gaussian filter. Di sini Gaussian filter itu mirip-mirip seperti main filter, tapi dia itu memberikan bobot lebih besar pada pixel di tengah kernel. Jadi tujuannya untuk mengurangi noise juga, jadi lebih bersih dan stabil secara visual. Oke, selanjutnya ada filter non-linear. Di sini ada dua filter, yaitu ada median filter dan juga Sobel filter. Di sini berdasarkan aturan atau pernyataannya, di sini filter median itu sangat ampuh untuk noise titik atau salt-taper, di mana dia itu mengambil nilai tengah agar dia lebih terlihat bersih, tetapi dia tetap menjaga tepi objek untuk tidak seblur dari filter-filter linear.
Jadi dia tetap terlihat jelas, dan bintik gangguannya juga hilang. Maka fungsi median tersebut digunakan untuk hal selanjutnya. Selanjutnya ada Sobel filter, atau di sini lebih tepatnya edge detection, di mana dia digunakan untuk deteksi tepi. Sobel filter ini dia akan menghitung gradien atau perubahan intensitas untuk dia menonjolkan detail dari suatu tepi objek, di mana kalau kita ingin menggunakan atau ingin menonjolkan suatu tepi objek, kita bisa gunakan Sobel filter, di mana ada Sobel X dan Sobel Y, di mana di situ dari dua variabel tersebut itu menghitung perubahan arah dari sumbu X dan Y. Lalu dari hasil perhitungan tersebut, maka di sini digabungkan atau dikombin, dan maka ditentukan hasil. Lalu di sini ada segmen keempat, yaitu menampilkan hasil atau visualisasi. Di sini kita menampilkan menggunakan fungsi bawaan dari Matplotlib PLT untuk menampilkan hasil, di mana di sini ada 6. Kita menampilkan hasil dari citra asli, citra dengan noise, matte filter, Gaussian filter, median filter, dan juga Sobel atau deteksi tepi. Dan di sini kita lakukan perulangan. Maka di sini terlihat hasilnya. Di sini kita mempunyai gambar asli, di mana dari gambar asli di sini terlihat perbedaan dari gambar-gambar yang sudah digunakan menggunakan filter-filter yang sudah diterapkan tadi. Di sini ada citra dengan noise, atau di sini lebih tepatnya menggunakan simulasi gangguan yang tadi, dan hasil dari simulasi gangguan kita menggunakan main filter, maka hasilnya jadi seperti ini, noise-nya sedikit hilang. Dan untuk Gaussian juga hasilnya seperti ini, mirip-mirip seperti Mean. Lalu untuk median seperti ini, dan untuk Sobel deteksi tepi, dia hasilnya seperti ini, hanya mendeteksi bagian-bagian tepi-tepinya saja. Seperti itu. Berdasarkan hasil uji coba atau implementasi yang kami kerjakan tadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan noise, titik, salt, dan pepper. Untuk hasilnya tadi boleh ditampilkan. Nah, untuk filter non-linear ini atau median filter terbukti menjadi metode paling efektif untuk menghilangkan noise titik, bintik hitam dan putih hingga bersih total. Sebaliknya, untuk filter linear, Mean, dan Gaussian kurang efektif untuk jenis noise ini karena hanya menyamarkan gangguan atau menjadikan blur tanpa menghilangkan sepenuhnya bintik hitam putih sesuai dengan karakteristiknya yang hanya menghitung gabungan berbobot. Perbandingan kualitas visual, smoothing versus detail. Untuk filter linear dan Mean dan Gaussian berhasil melakukan smoothing atau penghalusan, namun memiliki efek samping, mengaburkan detail halus pada citra, jadi agak blur gitu. Untuk filter non-linear, median lebih unggul dalam menjaga ketajaman tepi objek, edge preservation, sekaligus membuang nilai ekstrim atau noise. Sesuai dengan teori bahwa filter ini lebih kuat menjaga tepi. Untuk analisis bentuk dan tepi, implementasi Sobel filter berhasil membuktikan fungsinya untuk menonjolkan tepi objek dengan menghitung gradien. Hasil filter ini efektif untuk memisahkan batas objek dari latar belakang, yang sangat berguna untuk analisis bentuk, bukan untuk perbaikan kualitas citra visual. Untuk validasi teori ini, hasil percobaan memvalidasi panduan di materi bahwa jika gangguan berupa noise, titik,
gunakan median. Jika ingin smoothing, gunakan linear, main atau Gaussian, dan jika ingin menonjolkan tepi, gunakan Sobel. Hanya itu kesimpulan yang kami dapat. Saya kembalikan kepada Fatur Rahman Iksan Amin. Oke, dari hasil penjelasan kita semua dan sudah disimpulkan, maka di sini izinkan saya untuk menutup dari hasil presentasi kami di kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Syauqi. Maka begitulah hasil dari presentasi kami mengenai filter spasial dan fungsi-fungsi serta filter-filter yang sudah diterapkan tadi. Dan untuk kelompok kami segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.